Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggota Musihatun Khairini dengan NIM 1920201062, Dwi Akridatul Fatrah dengan NIM 1920201063, Sri Cahyati dengan NIM 1920201064 akan mempresentasikan materi pembelajaran IPS, kegiatan ekspor dan impor di kelas 6 SD atau MI. Adapun konsep-konsep yang dibahas, yang pertama yaitu pengertian ekspor dan impor, yang kedua yaitu kegiatan ekspor di Indonesia, yang ketiga yaitu kegiatan impor di Indonesia, yang keempat yaitu manfaat kegiatan ekspor dan impor. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Sri Cahyati. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Cahyati. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekspor dan impor serta kegiatan ekspor di Indonesia. Yang pertama, pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan cara menjual barang dan jasa kepada pihak yang ada di luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri. Kemudian, kegiatan ekspor di Indonesia. Indonesia memiliki banyak barang yang dapat diekspor. Barang-barang yang diekspor Indonesia ke negara lain yaitu yang pertama, hasil pertambangan, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, hasil pertanian. Hasil pertanian Indonesia terdiri atas hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Yang ketiga, hasil industri. Indonesia memiliki banyak ragam industri kualitas ekspor, antara lain anyaman dan ukiran, pakaian jadi, tekstil, sepatu, rokok, dan semen. Yang keempat yaitu jasa. Jasa berupa tenaga kerja Indonesia atau TKI dan tenaga kerja wanita atau TKW, sebab Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Dwi Akridatul Fatrah dengan NIM 1920201063 akan menjelaskan tentang kegiatan impor di Indonesia. Hampir setiap negara melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Alasan suatu negara untuk melakukan kegiatan impor itu yang pertama adalah suatu negara tidak memiliki bahan mentah untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu tidak ada memproduksi dengan biaya yang lebih murah daripada harga barang yang diimpor. Yang ketiga yaitu jumlah barang yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan rakyat. Negara-negara yang mengekspor barang dan jasa ke Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Belanda. Barang-barang yang diekspor yaitu mesin-mesin, alat elektronik, dan pesawat. Jasa dari Belanda yang diekspor ke Indonesia. Kedua yaitu Inggris. Barang-barang yang diekspor antara lain yaitu hasil industri, mobil, mesin, alat-alat listrik, tekstil. Jasa dari Inggris akan diekspor ke Indonesia. Yang ketiga yaitu Prancis. Barang-barang yang diekspor yaitu alat-alat kosmetik, mobil, mesin-mesin, bahan pakaian, dan hasil mode. Jasa dari Prancis akan diekspor ke Indonesia. Yang keempat yaitu Belgia. Barang-barang yang diekspor berupa yaitu pupuk, mesin-mesin, dan khusus untuk industri. Yang kelima yaitu Jerman. Barang-barang yang diekspor yaitu barang-barang elektronik, mesin, mobil, dan hasil produksi kimia. Jasa dari Jerman akan diekspor ke Indonesia. Yang keenam yaitu Jepang. Barang-barang yang diekspor berupa mesin-mesin mobil, sepeda motor, alat-alat berat, peralatan kereta api, kapal, bahan-bahan kimia, alat-alat elektronik, produk-produk logam. Jasa dari Jepang akan diekspor ke Indonesia. Yang ketujuh yaitu Singapura. Barang-barang yang diekspor antara lain sebagai hasil minyak bumi, plastik, makanan hewan, alat perkapalan, alkohol, dan besi baja. Jasa dari Singapura akan diekspor ke Indonesia. Yang kedelapan yaitu Saudi Arabia. Barang-barang yang diekspor antara lain seperti minyak mentah. Jasa dari Saudi Arabia akan diekspor ke Indonesia. Yang kesembilan yaitu Australia.
barang-barang yang diekspor antara lain sebagai wol, gandum, mentega, susu, keju, alat-alat elektronik, daging. Yang ke-10 yaitu Amerika. Barang-barang yang diekspor berupa gandum, kedelai, minyak, barang-barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lainnya. Jasa dari Amerika akan dikirim ke Indonesia. Baik, sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Musihatun Khairini. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musihatun Khairini dengan NIM 1920201062. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat kegiatan ekspor dan impor. Baiklah, langsung saja. Pertukaran ekspor dan impor mempunyai manfaat bagi negara pengekspor dan pengimpor. Manfaat tersebut ada beberapa, antara lain yang pertama, menambah devisa. Nah, negara-negara pengekspor barang dan jasa akan memperoleh keuntungan yang berupa devisa. Devisa inilah artinya simpanan berupa mata uang asing. Selanjutnya, ada yang kedua, yaitu terjadi alih teknologi. Nah, kegiatan ekspor dan impor akan menimbulkan alih teknologi. Negara-negara pengimpor barang dan jasa dapat menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dari barang dan jasa yang didatangkan dari luar negeri. Nah, apabila dapat memproduksi sendiri, maka kita tidak perlu mengimpor barang dan jasa itu lagi. Selanjutnya, yang ketiga, ada memperluas lapangan kerja. Kegiatan ekspor dan impor ini dapat membuka wawasan lapangan kerja bagi orang-orang. Nah, karena lapangan kerja di Indonesia ini sangat terbatas, sedangkan jumlah pencari kerja di Indonesia itu sangatlah banyak. Banyak negara yang masih kekurangan tenaga kerja, dan kesempatan ini pula dimanfaatkan oleh pencari kerja di Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, terciptanya harga yang stabil. Nah, apabila produksi barang di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, harga menjadi tidak stabil dan cenderung naik, sebab barang terbatas sedangkan yang membutuhkan sangat banyak. Oleh karena itu, diperlukan tambahan barang-barang untuk menutup kebutuhan tersebut. Tambahan barang-barang kebutuhan dapat diimpor dari negara lain dengan impor barang. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan harga menjadi stabil. Nah, baiklah, selanjutnya ada yang kelima, yaitu mengenal mata uang berbagai negara. Kegiatan ekspor dan impor dapat mengenal mata uang berbagai negara. Nah, tiap-tiap negara memiliki mata uangnya masing-masing. Lalu, ada beberapa mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran perdagangan internasional, misalnya dolar Amerika Serikat. Nah, itulah tadi penyampaian materi saya mengenai manfaat kegiatan ekspor dan impor. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya dan teman-teman saya. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan memohon ampun kepada Allah SWT. Baiklah, saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.